Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Tiara Simamora Channel. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjut materi kita ke bab 3, yaitu mengenai FTP server. Apa itu FTP server? Merupakan singkatan dari File Transfer Protocol. FTP adalah protokol internet yang berjalan dalam satu lapisan aplikasi yang berfungsi sebagai media tukar-menukar data antara klien dan server dalam sebuah jaringan. Uniknya, FTP bisa diatur menjadi layanan yang bisa digunakan oleh banyak orang, sehingga semua orang bisa mengakses data dalam suatu komputer dengan mudah. Meski begitu, FTP sudah memiliki tingkat keamanan yang terjamin, dan hanya klien yang terdaftar dan memiliki izin saja yang bisa mengaksesnya. Secara umum, user memiliki akses penuh terhadap beberapa direktori, sehingga dapat membuat dan menghapus file ataupun direktori. Tujuan dari FTP server adalah untuk sharing data, menyediakan indirect atau implicit remote komputer, menyediakan tempat penyimpanan bagi user, dan menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. Secara umum, fungsi FTP server adalah untuk memudahkan pengguna mengirim atau mengunduh data antar komputer menggunakan koneksi internet. Hal tersebut sesuai dengan namanya, yakni protokol dalam mentransfer data. Namun, rupanya fungsi FTP tak terbatas sampai situ saja. Kegunaan atau fungsi lain dari FTP adalah 1. FTP adalah protokol yang melayani setiap user untuk melakukan transfer data dua arah. 2. Melakukan backup website dengan mudah dan efisien. 3. Melakukan pertukaran file antar komputer dengan mudah meskipun memiliki ukuran file yang besar. 4. Melakukan distribusi dan revisi program oleh developer software. 5. Keuntungan menggunakan FTP dalam mentransfer data adalah jika sambungan terputus, pengiriman data tidak akan hilang. Dan yang keenam, melakukan upload halaman website pada web server atau hosting ke internet. Setelah mengetahui fungsi utama FTP, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja FTP. Secara umum, cara kerja FTP adalah sebagai berikut. 1. FTP client akan melakukan permintaan koneksi terhadap server. 2. Setelah terhubung, FTP dapat menukarkan data kepada FTP client. 3. Di sini, FTP dapat dilakukan dengan mode aktif maupun pasif. 4. Dalam mode aktif, server berperan aktif untuk menyetujui permintaan data. Yang kelima, dalam mode pasif, server akan mempertahankan koneksi, yang berarti pengguna bisa membuat seluruh data dan saluran perintah. Server di sini dianalogikan tetap mendengarkan perintah, namun tidak ikut berpartisipasi aktif dan lebih mengandalkan perangkat yang menangani sebagian besar tugasnya. Selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan beberapa kelebihan dari FTP server. 1. Data yang dikirimkan tidak akan hilang atau terhapus oleh komputer maupun perangkat elektronik lainnya. 2. Langkah yang dijalankan untuk proses pertukaran informasi dan data antar komputer tidak rumit atau lebih mudah dan efisien. 3. FTP dapat dimanfaatkan untuk melakukan backup cadangan data dan file. 4. Sebesar apapun file yang akan ditransfer tidak jadi masalah, karena FTP server tetap bisa memprosesnya. 5. Sudah dilengkapi dengan sistem keamanan enkripsi terhadap jaringan yang digunakan. Sedangkan kekurangan FTP server yaitu 1. Desain yang digunakan tidak begitu kuat. 2. Kemudahan dan keamanan yang ditawarkan membuatnya sering mengalami kesalahan dalam menyampaikan informasi. 3. Administrator tidak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan risiko yang mereka hadapi. Pada dasarnya, semua perangkat komputer yang memiliki koneksi jaringan internet dapat menerapkan prinsip FTP, termasuk perangkat pribadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa aplikasi pendukung FTP server tersebut. Aplikasi yang pertama yaitu FileZilla Server. FileZilla Server adalah aplikasi open source yang dibuat oleh pengembang FileZilla. Untuk saat ini, FileZilla Server hanya mendukung sistem operasi Windows. Dengan menginstal FileZilla Server, PC atau laptop Windows bisa berfungsi sebagai server FTP untuk menerima transfer file dari komputer lain di dalam jaringan internet yang sama. Aplikasi yang kedua adalah ProFTPD.
ProFTPD merupakan aplikasi server FTP open source yang powerful dan banyak digunakan di server berbasis Linux. Meskipun secara natif ProFTPD hanya berjalan pada sistem operasi Linux dan Unix-like, aplikasi ini juga bisa dijalankan pada sistem operasi Windows dengan bantuan framework Cygwin. Selanjutnya, aplikasi ketiga yaitu Core FTP Server. Core FTP Server merupakan aplikasi server FTP yang merupakan bagian dari produk Core FTP. FTP ini adalah aplikasi FTP server yang sederhana yang bisa diinstal dan diatur dalam waktu singkat. Seperti halnya aplikasi Core FTP Client, Core FTP Server juga menawarkan versi gratis yang bisa digunakan oleh pengguna personal. Core FTP kompatibel dan berjalan pada sistem operasi Windows. Aplikasi keempat adalah Xlike FTP Server. Xlike merupakan software FTP server untuk sistem operasi Windows yang menghadirkan antarmuka grafis menarik serta memiliki kinerja yang powerful. FTP ini bisa digunakan secara gratis untuk pengguna personal. Xlike dirancang untuk mampu menangani banyak request dengan tetap berjalan tanpa menggunakan banyak resource. Sedangkan aplikasi yang kelima adalah VS FTPD. VS FTPD merupakan aplikasi FTP server open source untuk sistem operasi Unix-like dan menjadi aplikasi FTP server default untuk sistem operasi Linux Ubuntu, CentOS, dan Fedora. Sama halnya dengan ProFTPD, VS FTPD juga merupakan software FTP server yang populer dan banyak digunakan di server berbasis Linux. Lalu, apa kesimpulan yang kita dapatkan melalui materi pembelajaran ini? Pada dasarnya, FTP server ini sebuah jaringan komputer yang fungsinya untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan suatu jaringan. Semua pengguna yang sudah berizin bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan website. Dan, benar sekali, website akan penting dan berkaitan erat dengan FTP server. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan seputar FTP server yang penting untuk kita ketahui. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.